sampel yang independen ya. Continue. Kita menguji perbedaan dua kelompok populasi. Kedua kelompok populasi ini merupakan kelompok yang independen menggunakan data sampel. Ya, kita lihat dari soal ini ya ditanyakan perbedaan rata-rata prestasi kerja antara karyawan yang dapat training sama yang enggak. Kalau yang ditanyakannya itu beda atau tidak, sama atau tidak, maka H1-nya ini selalu μ1 tidak sama dengan μ2 ya. H0-nya μ1 sama dengan μ2. Kalau kita ditanyanya apakah prestasi kerja karyawan yang dapat training lebih baik daripada yang tidak dapat training, hipotesisnya gimana, Dek? H1-nya μ1 lebih dari μ2. H1-nya μ1-nya lebih dari μ2 dengan catatan H1-nya itu menunjukkan indeks untuk karyawan yang dapat training ya. Oke, jadi ini X barnya ya. Kemudian ini standar deviasinya. Ini jumlah karyawannya. Kita hitung tes statistiknya ya. Rumusnya ini dikurangi μ1 kurang μ2 dibagi standar deviasinya dikuadratkan ditambah ini ya. Masukin angkanya 300 kurangi 302. μ1 kurang μ2-nya dapat dari sini. Jadi nilainya 0 dibagi akar 4 kuadrat per 40 tambah 4,5 kuadrat per 30. Hasilnya berapa, Dek? Min 1,929. 929. Kayaknya sih angkanya segitu juga ya. 928 berapa gitu ya kalau nggak salah. Kemudian apa nih? Ambil keputusannya lah ya. Kalau pakai metode tradisional kita cari titik kritisnya, alfanya 5%, two-tail, jadi udah mulai ini nih, ingat nih angkanya ya, karena 5% tuh keluar melulu, jadi ini pasti negatif 1,96, ini 1,96. Nah, keputusannya apa dong, Dek? Ini tes statistiknya. Masuk, berarti tolak. Gagal tolak. Gagal. Ayo, gagal ya. Jangan buru-buru ya kalau ujian ya. Kalau lagi latihan di kelas mah nggak apa-apa lah. Gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 jadinya ada nggak perbedaan rata-rata prestasi kerja? Tidak terdapat perbedaan, Bu. Tidak terdapat perbedaan karena ini yang benar ya, Jol ya. Tidak terdapat perbedaan. Jol, hitungannya kemarin sudah disamakan dengan ini, sama nggak jawabannya? Sama, Bu. Kan kemarin sampai sini saya cek udah benar ya hitungannya ya, 2 per akar 1,075 kalau nggak salah ya. Itu sampai situ udah benar, tinggal hasil akhirnya aja. Ini gagal kita tolak berarti benar. Kalau gitu karena nolnya benar berarti kan rata-rata prestasi kerjanya sama ya antara dua kelompok ini, maka nggak ada perbedaan. Oke, kemudian umur ya. Jadi nggak sebagus dulu, ingat. Bu, mau nanya, Bu. Ya, Jol, silakan. Jawaban yang sebelumnya tadi mana ya, Bu? Yang apanya nih? Yang soal sebelumnya jawabannya. Jawabannya 1,9 negatif 1,929. Oh, iya. Ya. Bisa juga positif sih. Bisa gagal positif. Tolak ya, Bu? Gagal tolak. Bisa positif kalau satunya tanpa training, duanya dengan training. Boleh dibalik ya. Kalau dibalik ini hasilnya positif. Ya, Bu. Oke. Masih bingung aja nanti. Ya, makasih. Kembali. Kemudian kita hitung T-nya. T hitung. Rumusnya hampir sama.
kurangi mu1 kurang mu2 per akar S kuadrat P per N1 tambah S kuadrat P per N2. Masukin angkanya berapa ya? 85 kurang 81. mu1 kurang mu2-nya 0. Jangan dikuadratkan lagi 20,05-nya ya, karena udah varians tuh S kuadrat P ya. Yang saya ingatkan barangkali ada yang mengkuadratkan karena di kelas yang lain ada yang kelupaan dikuadratin lagi. Padahal dia juga udah bener nih yang dia tulis varians ya. Cuma karena kalau lihat angka kuadrat tuh seringnya kita langsung nulis angka 2 juga, jadi ya dia hitung lagi deh ya. Salah hasilnya. Tambah 10 hasilnya 1, bener nggak ya? 1, 2 koma ya? Berapa? 2 koma kayaknya. 2,086, Bu. 2,086. Segini, Hari? Iya. Iya, Bu. Iya. Oke. Kemudian titik kritisnya, pakai degree of freedom-nya berapa ya? Gimana cara nyari degree of freedom-nya? Kalau yang pakai ini, N1 tambah N2 dikurangi 2 kan ya degree of freedom-nya. Jadi degree of freedom-nya 20, alfanya 10%, cari titik kritisnya berapa. Berapa, Dek? Ada yang nyari nggak nih? Kok kayaknya kalau tadi sampai sini 1,725. 1,725. Ya, negatif 1,725. Jadi jawab Masuk tolak berarti, bukan masuk daerah tolak. sini ya, kanan ya, tolak H0. Kesimpulannya hanya hasil pembelajaran dari kedua metode ini. Ada tidak? Ada, karena ini kita tolak ya, Karina ya. Sip. Itu kalau pakai metode tradisional. Kalau pakainya nih, kalau pakai, saya tulis di sini, kalau pakai p-value, cari p-value-nya. T hitungnya 2,086. Kan jarang ya kita bahas pakai p-value ya. Saya seringnya pakai metode tradisional gitu karena paling gampang. Tapi takutnya juga karena saya jarang bahas p-value, saya takut minta nguji hipotesisnya pakai p-value, kan bebas-bebas aja kalian pakai apa. Kalau diminta baru jadi masalah. Kalau ujiannya tatap muka dulu tuh di statistika bisa bentuknya ini PG. Jadi kalau PG mungkin ditanyakan p-value-nya, kalau online sih kita nggak keluarin soal PG. Berapa deh p-value-nya? Adakah yang ingat? Oke, ini saya stop dulu deh. Gimana Karina udah dapat? Ini pakai Saya boleh. tabel T ya, Bu? Tabel T, iya tabel T. Kalau di sini tuh degree of freedom-nya 20, untuk area tutil yang 5%. Tutel 5%. Mana ya? Yang 20, terus tutelnya yang 5% berapa? Oh, pas 5% ya, Karin? Iya, Bu. Karena tadi T hitungnya 2,086. Terus ini, alah ternyata ada yang angkanya pas nih.
Lihatnya area to tail, bukan one tail ya. Jadi p-value-nya itu 0,05. Kalau gitu keputusannya apa dong? Kan biasanya kurang dari atau lebih dari ya. Nah, ini pas 0,05. Masih ingat nggak? Kurang dari sama dengan atau kurang dari yang ditolakkan 0? Pakai sama dengan nggak nih? Kurang dari kan. Pakai sama dengan. Pakai Jadi sama ini dengan ya. Ya. iya, kan biasanya gitu ya, lebih dari, kurang dari, jadi aman-aman aja gitu. Jarang banget dapatnya yang pas sama dengan. Jadi selama ini kita juga kurang perhatian ke situ. Nah, ini pas 0,05. Jadinya apa dong keputusannya? Tolak 0 ya. Tolak 0. Kalau tolak 0 berarti iya ada bedanya. Prestasi kerja dari prestasi kerja. Hasil pembelajaran dari kedua metode tadi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan sudah ingat kembali cara menentukan p-value-nya ya. Oh iya, kalau dari distribusi Z, jangan lupa p-value-nya kalau total dikalikan 2. Kalau dari distribusi T, nggak perlu dikalikan 2 kalau kalian lihatnya udah area in total ya. Karena kan p-value itu luas daerah yang dibatasi tes statistik ke kanan atau ke kiri. Di area in total itu udah dikaliin 2. Kalau di area in one tail belum dikalikan 2 gitu. Jadi kalau tema jangan dikaliin 2 lagi, yang penting kalian lihat barisnya udah tepat gitu ya. Kemudian sudah lengkapkah mahasiswanya? Tadi sebentar. Udah, Bu. Sudah. Vidai ya, Vidai sama LG ya. Sudah join. Kalau gitu kita foto dulu. Silahkan dinyalakan kameranya supaya kelihatan semua. Mumpung masih segar ya. Kalau udah tengah-tengah saya ingat udah lecek pakai mikir wajahnya. Oke. 1, 2, 3. Sip. Tahan dulu. Turunkan dulu gayanya. Saya simpen dulu nih. 5, 7. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Kita kembali ke slide. Ya, ini ya. Kita lanjutkan dengan uji perbedaan dua rata-rata dari data yang dependen dari dua kelompok populasi yang saling berkaitan ya. Atau data yang berpasangan. Data yang dependen soalnya belum tentu data yang dependen itu mengingatkan kembali dari penjelasan saya minggu lalu, bisa merupakan data yang dikumpulkan dari subjek yang sama, bisa juga subjeknya beda tapi berkaitan gitu ya. Contohnya before after itu datanya dependen, suami istri, adik kakak itu beberapa data juga dependen ya, karena adik kakak itu ya ada kaitannya gitu ya. Tapi nggak selalu ya, dilihat dulu datanya soal apa. Kemudian, nah ini notasi yang kita pakai untuk uji perbedaan dari data yang dependen. D ini menunjukkan selisih dari data yang berpasangan. Jadi, kalaupun kalian urutkan datanya, jangan sampai pasangannya ditukar ya. Kemudian, kalau nggak perlu nggak usah diurutin kalau di sini mah. Mu D ini menunjukkan rata-rata dari difference untuk populasi. Kemudian ini rata-rata difference untuk sampel. Nah, ini SD standar deviasi dari difference, dari selisihnya ya. N menunjukkan jumlah pasang data. Ya, diingat baik-baik ya. N-nya bukan jumlah data, tapi jumlah pasang data. Ya, Bu, ini udah jelas. Iya, masalahnya saya udah wanti-wanti pun di UAS tuh, masih ada yang pakai N-nya jumlah data, kayak misalnya adanya 5 pasang dia pakainya 10 gitu ya, entah pas dijelasin pas hilang sinyal apa gimana. Nah, ini ketentuannya masih sama kayak sebelumnya sebenarnya ya, cuma datanya dependen itu aja yang beda. Kemudian ini tes statistiknya, jadi kalau independen kan ada 3 tes statistik ya.
bisa pakai distribusi Z, bisa pakai T. T-nya ada 2 macam tes statistiknya. Kalau di data independen, tes statistiknya cuma semacam. Jadi nggak perlu milih-milih lagi. Kemudian D-bar ini tadi kita dapat dengan menghitung rata-rata dari selisihnya. Kita cari selisih dari setiap data, terus kita rata-ratain. Dapatlah D-bar, karena kan kita punya data sampel ya. Kalau mu D ini dapatnya dari mana nih, D? Mu D kan rata-rata dari selisih, tapi untuk data populasinya ya. Kita tahu nggak data populasinya? Tahu nggak, Dek? Ada nggak data populasinya? X1, X2, X3 dari seluruh populasi. Ada nggak datanya? Belum Ada connect, nggak? Bu. Belum connect. Belum connect, belum ngeh yang saya omongin ya. Belum ngeh yang saya omongin. Oke. Kalau D-bar ini kan gimana ya? Kalau kita balik ke soal yang sebelumnya, ini kan biasanya kita nguji hipotesis dari data sampel ya. Buat apa kita ngumpulin data sampel? Tujuannya apa, Dek? Ingat nggak? Tujuan kita ngumpulin data sampel buat apa? Itu Bu, merefleksikan populasi. Untuk memperkirakan populasi, merefleksikan populasi. Itu kenapa kita ngumpulinnya sampel. Kalau kita punya data populasi mah, ngapain ambil sampel gitu ya, langsung aja dipakai gitu. Jadi kalau D-bar ini kan menunjukkan selisih dari data sampel yang kita kumpulin ya. Kita punyanya data sampel. Berarti ada nggak data populasinya? Maksudnya Enggak. kita punya nggak? Nggak punya Enggak, ya. berarti. Nggak punya. Mu D-nya bisa kita hitung nggak? Enggak. Nggak bisa, kan nggak punya datanya, balik lagi ya, nggak punya datanya. Mu D-nya nggak bisa kita hitung. Jadi, mu D-nya dapat dari mana? Kita isi dengan apa dong? Kosong mungkin. Yang lain, coba lagi. Atau saya hubungkan dengan yang data yang independen ya. X1 bar kurangi X2 bar dikurangi mu1 kurang mu2 per, ini kan salah satu tes statistiknya ya. Dari ini, Bu, dari hipotesisnya. Iya, dari hipotesisnya. Ini kan juga kita nggak tahu ya, mu1-nya nggak tahu, kan nggak punya data populasinya, mu2-nya juga nggak ada. Tapi kita isi dari hipotesis nolnya, bergantung pada apa yang kita hipotesiskan. Ini pun begitu, bergantung pada gitu ya. Kalau begitu, H0-nya apa nih? Ya, kalau yang independen kan H0-nya mu1 sama dengan mu2. Mu D sama dengan Mu D sama dengan hipotesisnya. biasanya pakainya sama dengan berapa nih? Sama? Hah? Kalau 0. sama atau beda ya 0 gitu ya. Kalau ditanyakannya sama atau beda nih gitu ya, hasil dari program tertentu. Kemudian H1-nya ini bisa tidak sama dengan 0, bisa kurang. Bisa nggak mu D-nya dengan bilangan yang lain? Mungkin nggak mu D-nya sama dengan 10? Mungkin nggak? Mungkin. Bergantung pada soal ya, Bu? Bergantung pada soalnya, bergantung pada pernyataannya ya. Iya, pernyataan Jadi, soalnya. ya kan pernyataan yang ada di soal. Jadi karena Triola itu membatasi di sini, jadi biasanya kan bunyi pernyataannya cuma baik atau lebih rendah gitu ya, lebih tinggi, lebih rendah gitu. Tapi ya kayak yang saya jelasin sebelumnya, kalau kita memperluas referensi kita, mungkin aja redaksi pernyataannya itu misalnya nanti kan ada soal mengenai ini ya, program diet ya, berhasil menurunkan berat badan seseorang atau tidak. Misalnya bunyi pernyataannya gini, seorang dokter menyatakan bahwa program diet tersebut
apa namanya ya, berhasil menurunkan atau rata-rata berhasil menurunkan berat badan sebesar 10 kg dari peserta yang menjadi subjek penelitian gitu. Nah, kalau itu kan MUD-nya sama dengan 10 gitu ya. Itu kalau di referensi yang lain bisa begitu. Nah, kalau H0-nya MUD-nya sama dengan 10, ya MUD ini kita ganti dengan 10. Kalau di Triola dibatasinya ini gitu ya. Jadi sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Sama juga dengan di apa ya? Kalau di satu proporsi sama satu rata-rata mah udah jelas bisa ya dengan nilai yang lain. Oke, kemudian gitu. Jadi MUD ini kita dapatnya dari hipotesis nol, standar deviasi dari difference-nya kita bisa hitung ya. Kemudian degree of freedom-nya dicari dengan n kurang 1 kayak biasanya, tapi n di sini bukan jumlah sampel melainkan jumlah pasangannya. Kalau kita mau bikin CI, kita butuh error, errornya dihitung pakai rumus ini ya. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, di dataset 3 yang ada di lampiran B itu menunjukkan hasil pengukuran berat badan pelajar di bulan September dan April sepanjang tahun pertama mereka. Kemudian sebagian data itu ditampilkan di tabel 91 ya. Kemudian kita diminta untuk menguji pernyataan ya menggunakan level signifikansi 5% bahwa populasi pelajar itu memiliki rata-rata atau ada pernyataan bahwa rata-rata perubahan berat badan dari populasi pelajar itu 0 dari April ke September gitu. Nah, kalau pernyataannya seperti ini, H1-nya gimana? H0-nya kan kalau redaksinya kayak gini selalu MUD sama dengan 0 ya. H1-nya gimana? Satu arah Tidak atau sama dua dengan arah? 0. Tidak sama dengan 0. Dua arah ya Afif ya. Tidak sama dengan 0. Ya, Terus, oke, ini H0 sama H1-nya. Bu, berarti kalau ini mah udah ketahuan datanya berpasangan dong. Ya kebetulan bahasnya kan data dependent gitu ya. Jadi saya otomatis begini. Bu, untuk tahu ini pakainya MUD bukan MU1 sama MU2 dari mana kita lihat. Kan kita mengkaji perubahan berat badan seseorang. Ya tentunya before after-nya harus diukur dari orang yang sama. Itu kenapa datanya dependent. Kalau datanya dependent, hipotesisnya pasti melibatkan notasi MUD, bukan MU1 dan MU2 gitu ya. Tadi saya langsung aja ditulis hipotesisnya begini. Kalau pada kenyataannya, kalau kalian ngerjain soal kan harus dilihat dulu nih, ini dependent atau independent. Kemudian kalau udah dapet H0 sama H1-nya, sebentar, udah dikerjain di sini ya, udah ada caranya. Ini H0, H1-nya, kita hitung tes statistiknya, tapi untuk dapat tes statistik kita butuh rata-rata dari selisihnya. Jadi kita hitung selisihnya. Kalau di sini selisihnya dicari dengan mengurangkan berat badan di bulan April dengan September. Boleh nggak dibalik? Boleh, September dikurangi April. Yang penting konsisten ya. Jangan ambil nilai positifnya aja. Maksudnya kalau atas dikurangi bawah ya atas kurangi bawah terus. Kalau bawah dikurangi atas, ya bawah dikurangi atas terus gitu. Jangan sampai ini 1, 1, 4, 2, 1. Kemudian hitung standar deviasi difference-nya gimana? Tadi udah dikasih tahu hasilnya 2,4. 2,4 dapatnya dari mana? Ini ngitungnya pakai rumus standar deviasi yang biasanya dari 5 data ini. Rumus standar deviasi yang biasanya kan sigma dikuadratin dibagi N atau N kurang 1. Karena sampel berarti min 1. Min 1. N terlihat di
lembar jawaban kalian. Kalau untuk apa namanya, UAS ini kita sama standar deviasi kan langsung nih ditulis jawabannya, standar deviasinya berapa, nggak usah dijembrengin, nggak apa-apa. Bu, berarti saya tinggal nulis hasilnya aja dari Excel juga nggak apa-apa ya. Dari kalkulator pun nggak apa-apa. Kalau misalnya kan kita juga harus siap ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan kebijakan gitu ya, ujiannya kayak yang sempat diwacanakan di awal semester kan, ujiannya online tapi datang ke lokasi, berarti kan nggak boleh bawa laptop. Kalau nggak boleh bawa laptop, nggak bisa pakai Excel, tapi kalian bisa pakai kalkulator. Nah, di kalkulator kan bisa dihitung langsung standar deviasinya berapa, dimasukin datanya, nanti keluar standar deviasinya berapa. Nah, kalian tulis langsung aja 2,4 gitu, nggak apa-apa. Bu, tapi saya maunya ngitung manual biar lebih teliti. Ya udah, itu juga nggak apa-apa ya, sunnah ya. Ini yang kalian jembrengin itu sunnah. Yang nggak boleh itu lihat jawaban teman ya. Kemudian kalau pakai ini ya, kalau pakai formula Excel, ini buat yang mungkin jarang pakai Excel, saya tipe-tipe begitu ya, mendingan ngitung manual aja kayaknya. Kalau pakai Excel mah tergantung sama laptop gitu, bawa laptop kan. Ini tinggal pakai stdev yang sampel ya, jangan yang populasi ya. Terus ini yang di blok itu aja. Kemarin saya bahas ini nggak sih, di habis UTS itu saya tunjukin cheat sheet Excel nggak sih? Belum. Tapi kalian dapat cheat sheet Excel nggak waktu UTS? Enggak. Enggak. Oh ya, alhamdulillah kalau enggak. Saya dapat ini dari dosen yang lain, ada yang lapor. Bu, tahu ini enggak? Tahu cheat sheet UTS enggak? Kayak gini nih, ya saya tunjukin. Duh, oh, ada ya? Kayak gimana? Terus dikirimlah saya ini cheat sheet-nya. Terus kalau di kelasnya rekan dosen yang lain itu, kan bapak jadi ketahuan di bapak. Bapaknya ngajar 4 kelas ya. Semuanya dapat cheat sheet ini dan semuanya pakai gitu ya, semuanya pakai. Parah, nggak bagi-bagi. Iya, kalian kasihan banget nggak kebagian. Di kelas saya yang satu kelas berarti ya. Tadi pagi saya lupa nggak nanya. Pokoknya saya baru dapat satu kelas tuh yang dia, Bu, saya dapat nih Bu kayak gini gitu ya. Kalau kalian dapat cheat sheet kayak gini ya, saya kan nggak bilang ini nggak boleh, tapi saya nggak menyarankan kalian pakai ini ya. Kenapa kok saya nggak bilang ini nggak boleh? Karena apa ya, kan kalian boleh pakai Excel. Terus kalaupun tatap muka itu kalian juga boleh pakai cheat sheet. Cuma kalau saya sih ya, sebelum saya menyampaikan pendapat saya, kalau ini judulnya memang ekonometrika, tapi bisa dipakai buat statistika. Kalau kalian dapat cheat sheet kayak gini, preferensi kalian kayak gimana? Nih, ada nih hitung-hitungannya, tinggal cemplung-cemplungin. Pendapat kalian gimana? Kalau cheat sheet-nya buat sendiri itu ribet nggak sih, Bu? Bingung bacanya, nggak Kalau ngerti. Kalau nggak dari kita sendiri yang buat tuh pusing, bener. Jadi kalau ada cheat sheet kayak gini lagi nanti UAS misalnya gitu ya, jangan tergoda untuk menggunakan cheat sheet yang sama. Kenapa? Karena yang bikin ini bukan kita, dia pasti bikin sesuai kebutuhan dia sendiri. Kalau kalian mau, ya bikin cheat sheet sendiri aja. Jadi kan kita paham ya hitungannya gimana. Dan kalau cuma ngitung standar deviasi, ngitung apa namanya median, kuartil, itu mah di formula Excel-nya juga ada ya. Jadi ternyata saya juga ada nih mahasiswa yang pakai ini. Kemungkinan kecenderungannya kalau misalnya zaman saya ada kayak gini gitu ya, saya coba membayangkan, saya mungkin saja tergoda gitu ya. Kan kalau zaman saya mah cheat sheet-nya pakai kertas juga. Tapi waktu itu pun saya memilih untuk bikin cheat sheet sendiri. Saya nggak nyalin cheat sheet teman saya. Ya kan pemahaman dia sama pemahaman saya beda. Tapi Bu, pernah nggak lihat cheat sheet teman? Pernah ya. Kalau dia punya contoh soal yang saya nggak punya, ya saya salin gitu ya. Tapi saya nggak pakai punya dia. Kalau saya jadi kalian nemu cheat sheet ini, mungkin saya tergoda untuk pakai. Kalau lagi hilaf gitu ya, misalnya lagi panik, belum belajar yang lain, terus pikirannya lagi, pokoknya lagi nggak bener gitulah ya. Oh, tenang aja, ada cheat sheet gitu ya. Saya pikir cheat sheet ini akan mudah digunakan gitu. Akhirnya saya jadi kurang prepare gitu, kurang persiapan buat UTS. Dan kalau misalnya kan, walaupun saya dapat gini, biasanya hari sebelumnya saya cek ya, saya lihat gimana cara ngerjainnya. Saya bisa panik nih lihat kayak gini, wah ternyata saya nggak ngerti cara pakainya. Akhirnya hasil
UTS saya bisa jelek. Kemarin ada mahasiswa saya yang pakai ini, terus saya lihat nilainya kurang bagus, terus pas saya tanya, oh nama dia termasuk yang pakai cheat sheet ini. Entah karena terpengaruh cheat sheet, jadi kurang persiapan, atau mungkin nggak ngerti gitu ya dengan cheat sheet-nya atau salah pakai, jadinya nilainya kurang. Ya menurut saya sih itu salah satu faktor yang menyebabkan nilainya dia kurang. Tapi saya nggak tanya lebih lanjut ya karena nggak enak gitu. Kayaknya Ya, ada kok, Bu. ada kayak Kayaknya gini dapat. kayaknya sebelum H-1 atau H- berapa gitu pernah lihat ginian. Ribet Tapi gitu. H-1. Enggak, H-8 gitu. Kan biasanya Masih kalau ada jauh-jauh tiket hari. tuh saya nyoba-nyoba dulu gitu kan, Bu. Ribet gitu, nggak Nih. mudeng, ya udah bodo amat lah, nggak pakai gitu. Nah ini kan sebetulnya ada at least, at most. Tapi kesan saya waktu ditunjukin cheat sheet ini, wah ini puyeng nih ya. Terus ternyata waktu saya tanya sama rekan dosen saya, gimana Pak nilainya? Oh, kayaknya pada jelek juga nilai mahasiswa saya. Jadi ini tuh ya itu ya. Kalau saya yang jadi mahasiswa pakai ini, saya pilih nggak pakai. Gitu. Jadi itu yang kalian boleh pakai Excel, ya tinggal di-explore aja formula yang ada di Excel. Banyak kok ya daripada pakai cheat sheet orang lain. Terus kita balik lagi. Bu, mau nanya, Bu. Ya, boleh, silahkan. UAS nanti emang pakai laptop ya, Bu? Enggak, tulis tangan. Oh, ngerjainnya tetap tulis tangan. Cuma maksudnya. Saya kira ujiannya pakai komputer, Bu. Enak juga. Enak dong, apalagi kalau bisa kopas. Nggak bisa, Bu, karena pakai SEB iya sih. Cuma kan kalau orang Indonesia itu kan sebetulnya kreatif ya. Kadang ada aja yang bisa nemu celahnya gitu. Jadi nggak pakai aplikasi kecuali mungkin ya, mungkin. Tapi ini nggak kepikiran sih untuk pakai aplikasi. Kalau kalian diminta praktek gitu, itu kan harus dipantengin ya, nggak bisa. Tulis ini pun pakai. Makanya saya tugas-tugas juga kan, saya minta kalian tulis tangan tuh biar nggak kopas gitu. Bukannya saya seuzon sama kalian ya, kalaupun kalian misalnya niatnya mau ngerjain sendiri, tapi begitu kepepet waktu gitu, itu bisa jadi ada godaan buat, oh ya udah kopas aja. Walaupun ngopas dari temen, tapi kalau ditulis tangan, dikopasnya dengan tangan, itu masih ada yang nempel lah setidaknya ya, walaupun dikit. Itu ya. Jadi tidak ada harapan nanti jawabannya pakai Excel, pakai komputer. Sebenarnya bisa, Bu, kayak diakalin SMB. Ada sekarang itu ada kayak rental komputer tapi online gitu aja. Jadi ketika buka yang lain tuh masih bisa gitu, buka Google kayak gitu itu masih bisa. Tapi ngeri-ngeri gimana gitu kalau mau nyoba gitu. Tiba-tiba DO kan nggak lucu kan, mending Iya normal kan? lah. Padahal harusnya bisa, sebenarnya bisa gitu ya, cuma karena merasa insecure akhirnya curang gitu kan, akhirnya DO gitu kan. Ya sayang banget, apalagi udah tahun terakhir. Kalau bisa, Bu. Bisa diakalin ya. Nah, tapi kan ada kamera di belakang juga HP. Iya, Oh masalahnya gitu. yang di belakang itu, Bu, jadi ngeri-ngeri gimana, udah nggak usah. Kalau ngapal itu gampang, Bu. Kemarin saya nggak ini sih ya. Pas ujian statistika itu pas apa gitu, saya pengen ngepoin kan room zoom-nya itu dikasih, jadi saya bisa masuk ke ruang pengawas, bisa lihat, cuma waktu itu pas nggak bisa. Jadi ternyata kalian di belakang itu dipasangin kamera ya, jadi kelihatan laptopnya gitu. Iya, Bu. Depan Iya, Bu. Oke, berarti harus punya 2 ya. Kalau saya itu waktu ikut ujian TOEFL, tahun lalu kan saya ikut ujian TOEFL online, pakai SEB, itu laptopnya benar-benar nggak bisa dipakai buat apa-apa dan sebelumnya harus ditunjukin ke semua arah gitu ya. Ya entah kalau ternyata masih bisa diakalin ya. Saya udah nggak kepikiran karena waktu itu spesifikasinya ribet banget lah gitu ya, internetnya harus gimana, terus kayaknya berat sih aplikasinya. Jadi nggak kepikiran buat bisa nggak ya dibuka pakai aplikasi ini, aplikasi itu. Nah, kalau memang ada spesifikasi yang lebih berat yang nggak memungkinkan kalian buat buka yang lain, ya itu juga bagus sebetulnya. Tapi itu biasanya kreatif sayanya aja yang kurang kreatif ya, nggak kepikiran pakai cara yang lain. Oke, lanjut ya, itu mah obrolan ringan lah ya.
Jadi intinya ini kalian ngitungnya nanti boleh pakai Excel, di-explore aja formulanya supaya mempermudah penghitungan kalian. Tapi pastikan ya, karena kita udah lebih tenang ngitung pakai Excel, jadi seringkali jadi kurang teliti gitu. Nah itu yang saya khawatirkan juga. Itu jadi SD-nya standar deviasinya bisa dihitung pakai formula yang standar deviasi sampel yang ada S-nya di Excel. Terus kalau udah dapat datanya masukin ke sini, dapatlah T-nya 0,186. Terus kalau udah dapat ini T hitungnya, kalau pakai metode tradisional kita cari titik kritisnya ya. Pakai DF-nya kan tadi N-nya ada 9, 5 ya. Oh, 5. Jadi degree of freedom-nya 4. Kemudian area tutel ya 5%, maka titik kritisnya kita dapat 2,776. Nah, positif negatif ya dua arah kan tadi 0,186 ini ada di tengah. Ada di luar area penolakan. Karena di luar area penolakan hipotesis 0, maka H0-nya benar ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa kalau H0-nya benar kan mu D-nya sama dengan 0 ya. Nggak ada perbedaan yang signifikan untuk perubahan berat badan dari April ke September. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau pakai p-value, nah ini kita lihat nih. T-nya 0,186, degree of freedom-nya 4. Makin ke kanan kan nilai T-nya makin kecil. 0,186 tuh ada di ujung, nggak kelihatan. Ya. P-value-nya kita lihat di barisan tutel. Makin ke kanan justru makin besar. Karena 0,186 itu ada di kanan banget, jadi pasti P-value-nya lebih dari 0,2. Dan kalau P-value-nya lebih besar dari 0,2, maka pasti juga lebih besar dari 5%. Jadi keputusannya sama kayak tadi, gagal tolak H0. Kalau bikin CI kayak gimana? Kita hitung errornya. T alfa per 2-nya pakai yang ada di sini, ambil nilai positifnya. Bu, saya salah ambil nilai negatifnya. Hasilnya nanti sama aja intervalnya ya. Kita masukin ke sini, dapatlah errornya 3. Kemudian masukkan ke bentuk umum dari CI-nya. Dapatlah kita estimasi perubahan berat badan dari bulan April ke September itu antara negatif 2,8 sampai 3,2. Ini estimasi perubahan berat badannya. Kalau CI ini kita pakai untuk uji hipotesis gimana? Nah, yang kita cek apanya, Dek, nih? Untuk memutuskan tolak atau gagal tolak H0 gimana caranya? Yang mu D sama dengan 0 itu kan. Betul, 0. Kita cek ke sini ya. Mu D sama dengan 0. 0-nya masuk atau tidak. Kalau berarti gagal tolak 0. Kalau nggak masuk baru tolak 0. Ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Masuk, berarti gagal tolak. Ya, tolak kanan. Berarti Izin Bu. silahkan. Tadi mu D karena apa? Selain 0 itu gimana ya Bu kondisinya? Oh, misalnya masih pernyataannya kalau dia mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Ini sih Hilman, karena saya dengar suaranya yang putus-putus. Gimana? Yang lain jelas nggak dengar suara saya? Putus-putus juga Bu. Tadi putus-putus putus-putus, Bu. suaranya Ibu. Sempat Oh, berarti sinyalnya sinyal saya yang jelek ya. Sekarang udah masih? lancar. Aman Bu sekarang Bu. Oke. Saya mau hidupin modem buat cadangan tadinya. Kalau bagus ya udah nggak usah. Tadi gimana yang pernyataan yang seperti apa yang hipotesis nolnya mu D-nya nggak sama dengan 0. Misalnya mu D-nya sama dengan 5 atau sama dengan 10 gitu ya. Kalau contoh yang ini bisa saja bunyi pernyataannya itu apa namanya ya? Rata-rata perubahan berat badan pelajar di bulan September itu lebih rendah 10 kg dibandingkan bulan April.
gitu. Atau rata-rata pelajar itu mengalami penurunan berat badan sebesar 10 kg di bulan September. Misalnya ada pernyataan bahwa puasa itu efektif menurunkan berat badan 5 kg. Nah, itu berarti MIUD-nya sama dengan 5 kg. Kalau cuma puasa efektif menurunkan berat badan. Nah, kalau gitu MIUD-nya 0. Oke, udah kelihatan bedanya? Jadi bukan -5 Bu kalau misal turun. Tergantung. Bisa -5, bisa 5. Ya. Kalau menurunkan kan berarti kalau tergantung apa sih Bu? -5 itu kan berarti kalau menurunkan setelah dikurangi sebelum ya kan? Baru -5 ya. Kalau kita ngitung difference-nya itu sebelum dikurangi setelah, sama kayak ini nih. Kalau sebelum dikurangi setelah, maka difference-nya jadinya 5, bukan -5. Ini nih yang tadi saya juga lupa jelasin ya, jadi ingat nih. Kalau ini mah, ini Deng, hipotesis alternatifnya 2 arah. Kalau hipotesis alternatifnya 1 arah, itu tadi -5 atau 5-nya itu yang kemudian menentukan arah pengujiannya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Terus itu Bu, selain berat badan yang bisa jadi patokan dia berdiri sendiri ya satu subjek tuh, apa Ibu selain itu? Tinggi. Selain apa? Yang dependent maksudnya? Iya Bu. Kalau dependent itu, kalau dari subjek yang sama kan udah jelas dependent ya. Saya jadi ingat nih, tadi di kelas sebelumnya ada yang nanya itu, terus karena ada yang telat saya suruh nyanyi dulu, terus saya lupa jelasin deh. Bu, contoh yang lain dari yang dependent apa kalau nggak dikumpulin dari data yang sama? Kalau minggu lalu kan saya kasih contohnya itu data suami istri gitu ya. Terus bisa juga adik kakak, misalnya kita mau nguji kesamaan apa ya, gizi apa istilahnya ya, tingkat gizi adik kakak dalam satu keluarga ya. Ada perbedaan nggak gitu? Itu datanya berkaitan. Kenapa? Karena adik kakak itu biasanya tinggal di rumah yang sama, makan makanan yang sama gitu. Jadi datanya bisa berkaitan. Kemudian kalau apa ya, tinggi badan adik kakak juga ada kaitannya karena berasal dari orang tua yang sama gitu. Terus mungkin kalian ada yang bisa kasih ide apa yang berkaitan ya selain itu? Apa Dek? Punya ide apa? Atau ditanyakan aja, Bu, kalau ini independen atau dependent? Kalau itu Bu, misal kayak apa? Misal kayak ada teknologi baru yang buat apa ya? Misal kayak prosesornya itu lebih irit daya gitu dibanding generasi sebelumnya, itu masih dependent atau tidak? Teknologi baru. Tapi baru. Ya, satu perusahaan, jadi kayak generasi baru. Iya, saya paham. Tapi itu independen atau dependen? Yang ngumpulin datanya berarti gimana ya? Ini mungkin ya. Kalau teknologi baru kan hardware-nya, ada hardware yang diganti dari laptop yang lama. Misalnya laptop lama pakai hardware-nya apa, laptop baru hardware-nya apa, gitu ya Hilman ya? Ya nggak? Iya Bu, betul Bu. Ya kan? Kalau yang diganti cuma hardware-nya aja sementara, itu ada kaitannya nggak ya? Tapi laptopnya kan juga biasanya ya, saya mau bilang dependen, tapi pada saat ada teknologi baru itu semuanya jadinya sama gitu ya. Nah kalau yang dependen itu mungkin kayak gini nih, saya jadi ingat nih, memori ya, RAM ya, kita pakai laptop nih, kan kita bisa ganti RAM-nya ya, bisa kita ganti RAM-nya. Nah kita terus bisa cek kecepatan memprosesnya. Nah itu karena masih menggunakan laptop yang sama, ya datanya masih dependen. Tapi kalau cuma mereknya yang sama, tetap independen sih, karena ya laptopnya udah jelas beda. Terus mungkin juga sih ya, mungkin ya, ini mungkin
Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin juga selain teknologi barunya itu yang lain-lainnya juga berubah. Kayak misalnya kalau ada seri baru dari laptop Acer yang keluar itu mungkin bukan cuma kayak yang saya tahu laptop aja, komponennya apa aja. Jadi saya bingung nih jelasinnya. RAM-nya beda, terus apalagi tuh ya SSD atau HDD itu ternyata ngaruh ya. Terus ada lagi mungkin aja apa itu yang i5, i7 itu tuh Prosesor, Bu. prosesor. Saya mah pokoknya dilihatnya itu aja masalah nama-namanya apa. Karena kan memori saya terbatas ya. Jadi yang nggak penting gitu masuknya katanya gitu kan kata yang paham psikologi itu kalau yang nggak penting tuh biasanya kita pinggirkan. Terus sama-sama tuh i5 misalnya, tapi i5 tuh juga ada beda generasi ternyata gitu ya kalau yang saya cari tahu tuh. Gitu Hilman, tetap kalau cuma sama-sama merek itu datanya bisa jadi ya masih independen. Oke? Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu, bisa. Jadi Masih, Bu. ya yang paling gampang itu kalau ya before after itu udah jelas dependent ya. Kalau yang lain benar-benar harus dilihat tuh itu di independen atau dependent. Oke, lanjut ya. Tadi udah sampai sini. Nah, kalian coba kerjakan soal ini. Berikut adalah data berat badan beberapa orang yang mengikuti zone diet. Terus ada dokter yang berpendapat bahwa zone diet menurunkan berat badan. Dengan menggunakan alfa 1%, ujilah pendapat tersebut. Terus ditanyakan, apakah zone diet efektif untuk dijalani?
Oke, sampai mana, Dek? Kita cek hipotesisnya dulu ya. A0-nya mu D sama dengan 0. A1-nya kita lihat nih. Seorang dokter berpendapat bahwa zone diet menurunkan berat badan. Jadi Tidak sama H1-nya dengan gimana? mu D tidak sama dengan 0. Mu D tidak sama dengan 0. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Lebih besar dari 0. Ada yang lebih besar dari 0? Lebih besar dari 0. Ada lagi yang beda? Ada yang mu D-nya kurang dari 0 tidak? Bu, sebelum Ya, itu Hilman? apa? Karena dataku ini datanya ini kayaknya bisa jadi dependen sama independen, karena kalau misal sampelnya itu digabungin jadi satu tuh nggak bisa kayak itu apa ya? Gimana ya jelasinnya? Jadi kalau cuma satu orang tuh kayak bisa gitu Bu, tapi kalau banyak orang tuh kayak rasanya apa ya? Caranya itu kayak jadi dua gitu. Tidak jadi dua, ini jadinya independen gitu maksudnya, Hilman? Iya Bu. Oke. Kalau ini kan berikut ada data berat badan orang yang ikut zone diet ya. Sebelum ikut zone diet ini misalnya Anissa nih. Gede banget ya 183 pound ya. Pound. Anissa berat badan sebelum ikut zone diet berarti kan 183 pound. Sesudah ikut zone diet ditimbang lagi nih Anissa ya. Ternyata berat badannya 179 ya. Karena sebelum dan sesudah data sebelum dan sesudah berat badan ini dikumpulkan dari orang yang sama, maka datanya dependent. Ya, jangan sampai ngukur data before dan after-nya itu dari orang yang berbeda ya, jadi nggak ngaruh. Maksudnya gimana cara bandinginnya ya, bukan hasil yang valid untuk riset gitu. Kalau misalnya kita mau cek zone diet efektif atau tidak, tapi before-nya dapat datanya dari orang yang nggak ikut program ini. Itu Hilman. Mungkin sebagai pembanding kayak tadi ya, ada metode pembelajaran konvensional, ada kooperatif. Kalau di contoh tadi, yang konvensional sama kooperatif itu kelasnya beda, jadi datanya independen karena yang dikasih treatmentnya juga beda. Tapi kalau misalnya nih, saya mau uji coba metode pembelajaran baru, terus di UTS di satu kelas di UTS saya menggunakan metode pembelajaran konvensional. Setelah UTS saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Karena kedua metode pembelajaran diterapkan di kelas yang sama, maka datanya dependen. Gitu. Ya, Hilman, itu tadi nyambung nggak sih sama pertanyaannya? Iya Bu, masih nyambung. Kalau semisal zone diet itu langsung dibandingin sama orang yang nggak ikut zone diet itu jadi dependen ya Bu, otomatis ya Bu. Kalau misalnya saya ikut zone diet, Hilman nggak ikut zone diet, terus mau nguji efektivitas program zone diet gitu. Iya, misal kayak gitu Bu. Kalau bandingin nggak kayak gitu, karena kan bisa aja, kenapa sih Bu kok nggak bisa dibandingin sama orang yang nggak ikut zone diet? Karena bisa saja ya, misalnya hasilnya berat badan saya turun lebih banyak dibandingkan yang nggak ikut zone diet. Nah, bisa aja orang yang nggak ikut zone diet itu kan apa ya? Kan ada faktor lain yang mempengaruhi berat badan seseorang dan itu nggak dikunci. Mungkin aja asupan makanannya dia berubah gitu. Sementara kalau misalnya data perubahan berat badan itu diukur dari orang yang sama, itu ada kayak misalnya pola tidur itu dikendalikan, kemudian apalagi ya faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat badan seseorang selain zone diet itu dikendalikan, kita bisa lihat pengaruh dari program zone diet ini. Tapi kalau diukur dari orang yang berbeda, jadi nggak valid, Hilman, gitu. Iya, bisa dibahas. Oke. Itu ya, karena kan nggak kita kunci gitu faktor lain yang mempengaruhi berat badan seseorangnya. Balik lagi ke H1-nya ya. Di sini ada kata kunci nih, menurunkan berat badan. Bukan apakah zone diet, apa gimana ya? Apakah ada perbedaan, apakah ada perubahan berat badan seseorang setelah mengikuti zone diet
Nah, kalau redaksi tadi yang saya katakan sama ini, beda nggak satunya? Apakah terdapat perubahan berat badan setelah mengikuti zone diet? Redaksi kalimat ini sama kalimat yang ada di soal sama atau tidak? Intinya ya. Beda, Bu. Beda. Beda. Kalau yang ini H1-nya Bisa naik, bisa turun. Jadi bisa naik, bisa turun, betul. Jadi gimana Karin? Jadi tidak sama dengan 0. Yes, benar tuh ya. Saya jadi ini. Oh iya benar ya. Cara jelasinnya gitu aja, bisa naik, bisa turun. Jadi tidak sama dengan 0. Kalau yang ini menurunkan berat badan, ya. Pernyataannya menurunkan berat badan. Berarti harusnya sesudah ikut zone diet berat badannya ya turun. Kalau sesudah zone diet berat badannya turun, berarti arah pengujiannya satu arah atau dua arah? Satu arah, Bu. Satu arah. Pertanyaannya berikutnya nih, kalau satu arah kurang dari 0 atau lebih dari 0? Ke kiri apa ke kanan? Kurang ya, Bu? Menurunkan. Menurunkan. Kurang ya. Tergantung. Tergantung kalian ngitung difference-nya dari mana. Kalau misalnya kita ngitung difference-nya sebelum dikurangi sesudah, ya, sebelum dikurangi sesudah, kan berat badan sesudah itu lebih rendah dibandingkan sebelum. Harapannya ini kalau menurunkan, nilainya gimana nih? Positif atau negatif? Positif. Positif, Bu. Nah, ini mu D-nya lebih dari 0. Kalau kalian hitung difference-nya sesudah dikurangi sebelum, ini kan kalau menurunkan berarti harusnya jadi negatif ya hasil hitung-hitungannya kan ya. Maka ini bunyi hipotesis alternatifnya mu D kurang dari 0. Gitu ya. Jadi bisa dua-duanya, bisa satu arah, bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Gitu. Tergantung kalian ngitung difference-nya. Nanti hasil hitungan tes statistiknya cuma beda plus minus aja. Sama kayak yang di data yang independen ya, mu1 kurang mu2-nya boleh ditukar. Nanti beda di hipotesis alternatifnya kalau satu arah ya, bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nanti tes statistiknya nilainya sama, cuma beda tanda, satu positif, satu negatif. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jadi mungkin kalian ada yang nulis H1-nya kurang dari 0, ada yang lebih dari 0, nggak ada masalah ya. Kemudian kalau saya lebih suka ngitung difference itu atas dikurangi bawah ya. Kayaknya secara visual lebih mudah buat saya gitu. Jadi karena saya mau ngitung difference-nya atas kurangi bawah, berarti hipotesis alternatifnya pakainya yang ini ya, lebih dari 0 ya. Oke, lebih dari 0, kemudian apa ya? Oh ya, hitunglah difference-nya. Ini 4, 14, negatif 3, 1, min 4, 7, 3, 4, min 2 ya. Jadi rata-rata dari difference-nya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, segini ya, 24 ya, per 9. Betul nggak? Iya, Bu. Ya, 8,667. Nah, 2, standar deh. juga, Bu. Iya, 2,667. Oh, 8, kan 8 bagi 3 ya. 2,667. Nah, SD-nya berapa nih? 5,61 dapatnya, Bu. 5,61. Udah ada rata-rata difference sama standar deviasi, kita hitung T-nya ya, T hitung. Rumusnya apa tadi ya? D bar dikurangi mu D per standar deviasi per akar N. D barnya 2,667, mu D-nya 0 ya. Standar deviasinya 5,61 per akar 9. Hasilnya 1,43. 1,43.
Oke, kita cari titik kritisnya. Pengujiannya ini ke arah kanan ya. Nah, kalau yang tadi ngitung difference-nya sesudah dikurangi sebelum, hasilnya harusnya teh hitungnya nih, negatif 1,43. Berapa titik kritisnya ya? Kan cuma beda positif negatif aja. DF-nya pakainya 8 ya. Ini T alfanya 1%, DF-nya 8. Berapa? Biasanya 2,896 karena wantil. oh iya, wantel ya, 2,896. Ini teh hitungnya, jadi keputusannya 2,896. Gagal tolak. Gagal tolak. Kalau gagal tolak, efektif tidak? Tidak efektif. Tidak. Iya. Tidak. Efektif tidak? Gagal tolak kan, Bu? Gagal tolak berarti ini H0-nya benar atau salah? Benar. Benar. Berarti ada bedanya enggak nih? Efektif. Ada. Sama Kalau- deh. Sama, Bu. Berarti nggak ada bedanya kan mu D-nya kan rata-rata selisihnya 0 kan? Kalau selisihnya 0 mah nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti tidak efektif gitu. Ya. Ini termasuk soal yang kita harus mikir untuk menyimpulkan efektif nggak ya gitu ya. Bu, izin Kalau bertanya, cuma gimana Jo? saya masih belum paham cara menentukan H1-nya tadi. Tadi itu H1-nya kalau nggak salah sama dengan Bu. Kok bisa lebih bentar lagi sekarang? Tadi H1-nya ada yang bilang tidak sama dengan gitu maksudnya. Kalau H0-nya kan sama dengan. Kalau H1-nya Tadi H1-nya saya lihat tidak sama dengan tandanya, Bu. oh oke. Oh, jadi Kok jadinya lebih dari? Nah, ini di sini nih kata kuncinya di sini nih. Muncul nih, menurunkan berat badan. Bukan ini nih. Apakah zone diet gimana ya? Apakah program zone diet menimbulkan ya rada-rada aneh juga, menghasilkan perubahan berat badan seseorang gitu ya. Apakah zone diet bisa mengubah berat badan seseorang? Nah, kalau kayak gitu, karena kalau mengubah ya sama atau tidak, ada bedanya atau tidak, itu kan tadi kayak yang dijelasin sama Karin ya, bisa naik bisa turun. Nah itu berarti dua arah tandanya tidak sama dengan. Kalau di sini udah dijelasin arahnya menurunkan, jadi satu arah. Jadi kalau ada kata kunci menurunkan, menaikkan gitu ya, jadi lebih tinggi lebih rendah, itu ada kecenderungan hipotesis alternatifnya itu satu arah, tapi tentu saja harus dibaca lebih teliti ya, jangan asal ada kata meningkatkan terus udah pasti satu arah. Itu, Jol. Bisa dipahami? terus kalau cara mengurangkannya itu yang dikurangkan sebelum dulu atau sesudahnya, Bu? Kalau ini saya hitungnya sebelum dikurangi sesudah, sehingga H1-nya lebih dari 0. Arah pengujiannya ke kanan. Kenapa kok lebih dari 0 atau arah pengujiannya ke kanan? Karena kalau menurunkan itu berarti kan sebelum dikurangi sesudahnya nilainya positif. Gitu, Jol. Kalau dibalik, kalau sesudah dikurangi sebelum, mu D-nya kurang dari 0. Tapi sama aja kan, Bu, nggak salah kan? Sama aja hasilnya. Yang nggak boleh itu ngitungnya kayak saya sebelum dikurangi sesudah, tapi H1-nya mu D-nya kurang dari 0. Nanti hasilnya jadi beda. Kalau mu D-nya kurang dari 0 kan area penolakannya ada di sini jadinya ya. Jadi di sini area penolakannya kita jadi sampai di keputusan yang salah gitu. Oke, Jul, ya. Ya, jadi hati-hatinya di situ ya. Mana dikurangi mana, terus harusnya nilainya apa, gitu. Itu yang menentukan hipotesis alternatifnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, ya tinggal diteliti aja ya di H1-nya memang yang ada beberapa yang masih salah gitu ya. Kita lanjut ke materi yang baru, ANOVA, Analysis of Variance. Duh, apalagi sih Bu ini Analysis of Variance, masih mengenai metode pengujian hipotesis. Jadi ya masih sama-sama kayak yang tadi lah ya. Tapi ANOVA ini digunakan untuk menguji hipotesis berkaitan dengan
rata-rata dari 3 populasi atau lebih. Kalau tadi ya sama minggu lalu yang kita bahas itu kesamaan rata-rata populasi dari 2 populasi aja. Kalau 3 atau lebih pakainya ANOVA. Ya, hipotesis nolnya kayak biasanya. Kalau 3 ya kita tulisnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kalau 4 ya ditulis sama dengan mu4. Nah, H1-nya gimana? H1-nya ini diingat baik-baik ya, saya wanti-wanti nih. Jangan ditulis begini ya. Ini salah ya. Kenapa? Karena begitu kalaupun ya, kalaupun mu1 sama dengan mu2, kalaupun mu1-nya sama dengan mu2, tapi mu1-nya tidak sama dengan mu3, ini sudah merupakan pernyataan yang berbeda dari H0. Gitu. Jadi lawannya H0 itu bukan ini tidak sama dengan semua. Yang penting ada satu yang beda, itu sudah merupakan pernyataan yang berlawanan dari H0. Gitu. Jadi sebetulnya ya ini kan bunyi hipotesis alternatif yang lebih ringkas ya. Sebetulnya hipotesis alternatifnya itu kayak gini nih. mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 tidak sama dengan mu3 atau mu2 tidak sama dengan mu3. Kalau kalian tulis begini, oh iya, ini yang sebelah kiri sama yang kanan, ini pernyataan yang sama bukan sih? Sama enggak ya? Sama enggak, Dek? Pernyataan yang kiri sama yang kanan. Jangan-jangan ada yang berpikir, tapi Bu, ini pernyataan yang sama. Betulkah ini pernyataan yang sama, kiri sama kanan? Beda. Beda-bedanya di mana, Hari? Kalau yang kiri itu mu1 nggak bisa langsung kita simpulin kalau dia tuh nggak sama mu3. Kemungkinan bisa sama itu mungkin aja. Kalau yang ini justru yang ini udah jelas mu1-nya tidak sama dengan mu. Oh iya. Oh iya, maksudnya kalau yang kanan itu ada atau bisa oke. M1 sama dengan sama dengan M3 gitu mungkin kayak gitu. Jadi nggak langsung semuanya, tapi kalau yang kiri itu semuanya gitu. Kalau yang kiri semuanya harus terpenuhi, gitu mungkin ya, lebih tepatnya. Kalau yang kiri semuanya harus terpenuhi, mu1-nya tidak sama dengan mu2, ya mu2-nya tidak sama dengan mu3, ya mu1-nya juga tidak sama dengan mu3 gitu. Ini semuanya harus terpenuhi. Tapi kalau yang kanan ini cukup salah satu aja yang terpenuhi gitu. Ini jadi dua pernyataan ini merupakan kalimat yang berbeda. Itu kenapa yang kiri nggak boleh, yang kanan boleh kalian tulis. Kalau 3 bisa kalian jembrengin, masih sanggup mungkin kalau saya sih ya. Kalau 4, ini jadi tambah banyak nih. Apalagi 5, harus kita list ya apa yang belum dipasangin gitu kan. Jadi, supaya lebih simpel, bunyi hipotesis alternatifnya cukup kalian tulis begini aja. Paling tidak ada satu rata-rata yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Gitu ya, itu sudah merupakan pernyataan yang berbeda dari H0. Setidaknya satu populasi ya yang rata-ratanya yang beda. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa semuanya beda. Gitu. Sementara kalau tadi mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, H1-nya kita terima begitu semuanya itu beda rata-ratanya. Gitu. Ya, simpelnya gini ya, H1-nya. Kemudian kalau diuji dua beda rata-rata, kita pakai distribusinya Z sama T. Kalau di ANOVA kita pakainya F ya. Z sama T itu bentuk distribusinya simetris, lonceng gini kan ya. Tengah-tengahnya itu kan 0. Tengah-tengahnya 0, ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Kalau F ini bentuk distribusinya menceng kayak chi-square gini ya. Menceng, kemudian nilainya selalu positif. Jadi di paling kiri ini nilainya 0, makin ke kanan ya makin besar ya. Jadi karakteristik kurvanya beda. Dan nilai distribusi F itu berbeda bergantung pada degree of freedom dari pembilang sama penyebutnya. Kemudian untuk ANOVA ini pengujiannya selalu dua arah ya. Selalu dua arah karena p-value dari distribusi F ini kan dihitungnya dari sini nih ya. Dari ekor paling kanan tuh. Jadi makin gede F-nya, p-value-nya makin kecil
gitu ya. Arah pengujiannya selalu 2. Masalah penurunannya kayak gimana sih itu masih jadi PR ya. Tapi ya itu ada hubungannya dengan p-value. Pengujiannya selalu right tail ya, diingat-ingat ya. Kok nggak mau ditutup, sebentar, saya geser dulu. Kemudian, nah ini ketentuannya hampir sama kayak sebelumnya ya. Yang kita bahas, kita batasi di one way satu arah, satu jalur, one way ANOVA. Karena ANOVA ini ada yang two way, ada yang one way. Bedanya apa Bu? Kalau one way ini kita menguji beda rata-rata dari 3 populasi atau lebih dengan penggunaan satu faktor aja, satu kategori aja. Kalau two way ANOVA dibagi ke dalam 2 kategori. Itu yang kita bahas cuma one way ANOVA. Kemudian untuk prosedur pengujian hipotesisnya kayak biasanya ya kan, tadi H0 H1-nya udah saya jelasin. Kemudian kalau kita ngambil keputusan dari pengujian hipotesisnya menggunakan p-value, caranya masih sama kayak biasanya. P-value kurang dari sama dengan alfa, maka kita tolak hipotesis 0. Kalau kita menolak hipotesis 0, kesimpulannya apa nih, Dek? Ada sih di sini bahasa Inggrisnya ya, tapi barangkali kalau menerjemahin bahasa Inggris mungkin lebih lama dibandingkan kita pikirin sendiri. Itu saya sih. Saya tuh kayaknya lebih gampang belajar yang matematis dibandingkan bahasa ya. Mungkin bakat bahasa saya tidak lebih baik dibandingkan yang aritmetik. Kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, berarti kita nolak hipotesis 0. Kalau nolak hipotesis 0, rata-rata setidaknya ada satu dari rata-rata populasi yang berbeda dari yang lainnya. Setidaknya ada satu populasi yang punya rata-rata yang berbeda dari yang lainnya. Saya ulangi lagi ya, tadi kan saya udah kasih tahu ya, bisa 1, bisa 2, bisa semuanya. Tapi dari ANOVA ini kita nggak bisa tentukan populasi mana sih yang rata-ratanya beda dibandingkan yang lainnya. Gitu ya. Kita cuma bisa nyimpulin pokoknya ada yang beda. Yang mana yang beda? Nggak tahu kalau dari ANOVA. Kalau mau cari tahu gimana, lanjut ke tes berikutnya. Namanya salah satunya ya, Bonferroni Multiple Comparison Test. Ada di akhir slide. Nah, kebalikannya kalau p-value-nya lebih dari alfa, gagal menolak hipotesis 0, maka kita bisa simpulin bahwa kelompok populasi yang kita amati itu punya rata-rata yang sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai rata-rata dari kelompok populasi yang kita amati. Gitu ya. Nah ini nih, kita nggak bisa nyimpulin dari ANOVA ya, rata-rata yang mana yang beda dibandingkan yang lainnya. Beda secara statistik. Ini contohnya di tabel 12.1 ini kita lihat hasil pengukuran chest deceleration dari 3 jenis mobil, ada mobil berukuran kecil, sedang, dan besar. Terus kita diminta nguji kesamaan rata-rata dari 3 kelompok sampel ini menggunakan level signifikansi 5%. Kemudian misalnya ini H0 H1-nya tadi udah dijelasin, sama-sama aja, jadi gampang kan untuk menentukan hipotesis alternatif dari ANOVA. Kalau diuji beda 2 rata-rata kan harus rada-rada mikir ya, ini tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Kalau ANOVA mah udah jelas ini ya. Kemudian kalau prosedur biasanya kan kita hitung tes statistiknya, terus kita bandingkan dengan titik kritisnya. Itu kalau pakai metode tradisional. Nah, kalau pakai p-value, kita nggak bisa ngitung sendiri gitu. Kita nggak bisa cari nilai p-value tanpa bantuan software. Karena tabel distribusi F itu beda-beda antara level signifikansi. Kalau di T kan beda kolomnya, tapi ada dalam satu tabel, jadi kita bisa bandingkan. Kalau F itu beda tabel, belum lagi beda degree of freedom untuk pembilang sama penyebut. Nah, kalau pakai bantuan software, kita lihat nih outputnya yang atas output StatDis, ini Minitab, ini Excel. Paling gampang kita ngambil keputusan hipotesis pakai p-value. Ini p-value-nya nih dari StatDis ya. Ini kalau pakai Minitab ini sama kan ya. Nah, keputusannya apa nih, Dek?
Kok lama? Jangan-jangan yang saya omongin mental-mental ya. Tolak H0 Bu. Tolak H0 karena p-value-nya kurang dari alfa. Tolak H0 berarti setidaknya ada satu jenis mobil yang hasil sama. pengukuran rata-ratanya itu beda, bukan yang Beda. sama ya. Setidaknya ada satu yang beda, bukan setidaknya ada satu yang sama ya. Tolak kan ya, tolak H0. Kemudian kalau pakai metode tradisional gimana? ANOVA ini pengujiannya tadi selalu right tail. Berarti area penolakannya ada di kiri atau di kanan? Kanan Bu. Kanan nih. Kita lihat ini F hitungnya. Ini F tabelnya. Kalau di Excel sama StatBis ada tes statistiknya, ada titik kritisnya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari tabel. Kalau Minitab nggak ada, itu kenapa lebih gampang ngambil keputusan pakai p-value. Ini titik kritisnya 3,35, jadi F hitungnya jatuhnya di sini, tolak H0. Nah, kalau pakai software sih enaknya gitu ya. Tinggal dilihat, kita putuskan aja kesimpulannya seperti apa. Kalau nggak dibantu dengan software kayak gimana? Ya, kita harus hitung manual tes statistiknya kayak biasanya. F hitungnya ya dicari pakai variance between sample dibagi variance within sample. Apa sih bedanya variance between dan within? Variance between ini dicari menggunakan variance dari rata-rata sampel. Kalau variance within ini dihitung menggunakan rata-rata dari variance sampel. Kalau between ya variance dari rata-rata, kalau within rata-rata dari variance. Nah, beda cara ngitungnya ya. Atau kalau kalian bingung ya tinggal masukin aja ke rumus ini. Ini kan S kuadrat X bar menunjukkan variance dari rata-rata, yang ini rata-rata dari variance. Kita lihat contohnya. Di sini kita mau nguji beda rata-rata dari ketiga kelompok sampel. Sampel 1, sampel 2, sampel 3. Nah, ukuran sampel yang kita ambil dari ketiga populasi itu sama-sama 4 ya. Ini N1, N2, N3. Kemudian rata-rata dari setiap sampel kita hitung, dapatlah 5,5, 6, dan 6. Ini variansnya. Nah, untuk menghitung tes statistik, kita harus hitung dulu varians dari rata-ratanya. Nah, ini. Nanti kalau udah dapat varians dari rata-ratanya, tinggal dikalikan N, dapatlah varians between sample. Ini S kuadrat X, ngitungnya gimana sih, Dek? Dapat 0,0833 dari mana kira-kira? Pakai bar. Ngitungnya gimana? Kalaupun kalian pakai Excel, ngitungnya gimana? Pakai formulanya seperti apa? Saya tanya yang ini dulu deh. Kalau ini kan rata-rata dari varians ya. Ini rata-rata dari varians. Ngitungnya ya tinggal, ini kan varians masing-masing, kita rata-ratain ya berarti 3 tambah 2 tambah 2 dibagi 3, dapatlah ini. Ini rata-rata dari varians. Kalau varians dari rata-rata gimana ngitungnya? Kebalikannya itu bukan, Bu? Iya, kebalikannya. Berarti yang kita hitung data yang mana? Yang Mana? Yang rata-rata, Bu. Yang rata-ratanya, Yang yang atas, rata-rata. yang bawah itu yang variannya. Yang rata-rata yang mana nih? Hah? Ini dapat 0,0833 dari mana? Yang itu 5,566 Ini. 6,0 itu bukan ya, Bu? Benar ini. Terus kita cari apanya? Cari standar deviasi dulu, Bu ya. Cari standar deviasi dulu boleh, Viv. Kalau cari varians langsung bisa nggak? Bisa langsung di Bisa, pangkat 2. lebih gampang. Ya, asal di pangkat 2 atau ya akarnya dihilangin gitu kan ya. Jadi karena kita butuhnya varians dari rata-rata, nggak usah cari standar deviasi, langsung aja ke varian. Kan kalau ngitung standar deviasi harus diakarin ya. Ini mah nggak usah diakarin gitu. Jadi betul ya. Hitung varians dari 5,566. Tuh, kalau di Excel sih ya gampang, tinggal varian sampel dari 5,566 atau ini di blok. Kalau ngitung manual gimana? Kita hitung dulu ini rata-rata dari ketiga nilai ini ya. 6 tambah 6 tambah 5,5 itu
17,5 dibagi 3, 5,83 ya. Berarti ngitung variansnya 5,5 dikurangi 5,83 dikuadratin tambah 6 kurang 5,83 dikuadratkan tambah 6 kurang 5,83 dikuadratkan dibagi 3 kurang 1, 2. Gitu. Ini cara ngitungnya ya, kalau nggak pakai Excel. Pakai kalkulator ya tinggal cari varians dari data 5,5, 6 sama 6. Bisa dipahami sampai sini cara mencari varians dari rata-rata sampelnya? Oke, lanjut ke F-nya. Nah, kalau udah ada variance between sama within, tinggal dibagi aja, dapatlah F hitungnya 0,1428. Kita lihat nih, F-nya kecil banget. Sementara tadi pengujian ANOVA itu selalu right tail, berarti ditolak kalau F-nya gede banget. Kayaknya karena kecil banget, ini keputusannya akan gagal tolak H0. Tapi tentu saja perlu dikonfirmasi lagi. Kalau dari p-value, ini dari software dapatnya 0,8688. Karena lebih dari alfa, maka gagal menolak hipotesis 0. Kalau pakai metode tradisional gimana? Oh iya, tabel distribusi F-nya ada di Bitly tentang statistika, tapi di luar folder D3 pajak ya. Kalian download di situ, karena di Triola nggak ada. Saya tunjukkan cara baca tabelnya. Sebentar, mana nih? Ini dia. Ini kalian perhatikan, yang halaman pertama ini ada nilai F 0,01. Ya, ini berarti alfanya 1%. Kalau pakai alfa 5%, pakai yang ini nih. Nah, halaman kedua ya 5%. Tadi kita dapat F hitungnya, F hitung 0,1428. Kalau pakai metode tradisional, kita butuh titik kritis. Titik kritisnya bergantung pada, kita lihat nih, ada degree of freedom, DF untuk pembilang. Nah, yang ini penyebut nih. Ya. Jadi DF pembilang ditunjukkan dari setiap kolomnya, setiap barisnya menunjukkan DF penyebut. Nah, DF pembilang ini dihitungnya dari mana? Dari K dikurangi 1-nya menunjukkan jumlah kelompok yang kita uji rata-ratanya. Kalau di contoh tadi, K-nya berapa? Ada berapa kelompok sampel yang kita mau uji rata-ratanya? Uji beda rata-ratanya. Ada 3. Ada 3. Oke, jadi pembilangnya 2. Penyebutnya, ya DF penyebut ya, dicarinya pakai rumus N besar dikurangi K. N kecil itu menunjukkan jumlah sampel dari masing-masing kelompok. Kalau N besar, jumlah sampel dari seluruh kelompok. Nah, jadi berapa N besarnya? Tadi masing-masing kelompok sampel ada berapa ya jumlah sampelnya? Ada 4. Ada 4. Jadi semuanya ada berapa hari? 12. 12 dikurangi 3, 9. Pembilangnya 2, penyebutnya 9. Jadi ini titik kritisnya, 4,26. Di kanan ya, ini area penolakannya 4,26. Nah, 0,1428 jatuhnya di sini. Gagal tolak H0. Jangan sampai terbalik baca tabelnya ya, karena kita lihat nih kalau kalian pakai pembilangnya 2, kemudian penyebutnya 9, titik kritisnya beda jauh banget. 19,38 sama 4,26 jauh. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi.
Ini udah saya jelasin ya, right tail test, degree of freedom-nya, tadi ini cara penghitungannya. Nah, ini soalnya. Nah, coba deh dikerjain ya. Masih ada sisa waktu 6 menit. Mudah-mudahan sempat kita bahas. Atau paling tidak setengah jalan, nanti kalian selesaikan. Ya, kalian coba dulu. Tapi 4 jenis obat sakit kepala diberikan kepada 20 orang pasien. Data berapa lama keempat obat tersebut dapat mengurangi rasa sakit kepala dicatat pada tabel di bawah. Kemudian dari 20 pasien ini ya dibagi secara acak ke 4 grup, terus masing-masing dikasih 1 jenis obat. Ujilah hipotesis pada taraf nyata 5% bahwa nilai min lamanya keempat obat tersebut mengurangi rasa sakit kepala adalah sama. Nah, ini kalian butuh ngitung apa rata-ratanya ya. Rata-rata setiap kelompok. Butuh variansnya setiap kelompok. Habis itu hitung varians dari rata-ratanya. Kemudian hitung rata-rata dari variansnya. Baru dapat F-nya. Coba dulu nanti tinggal saya tulis ya hasilnya berapa. Hari ini statistika kuliah pertama kan ya, Dek ya? Tadi pagi nggak ada kuliah lain kan? Ada. Oh, ada. Melsas, Bu. Oh, pantesan rada-rada ini. Rada-rada adem apa udah apa kepanasan tadi pagi? Udah mulai ngeblank, Bu. Biasanya kan kayaknya masih nyambung gitu, diajakin ngomong, masih responnya itu masih cepet gitu. Kalau hari ini tuh kok tumben.
Cek 1, 2, 3. Kedengaran nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Lumayan Lumayan kecil lah ya. tapi Iya, ini kok last minute kayaknya first medianya mati. Jadi daripada saya konekkan 2 gadget ke handphone saya, tethering gitu ya, nyari modem lagi nanti lama lagi. Jadi udah tethering aja. Kalau 2 gadget lelet, jadi ya udahlah satu aja. Pakai volume laptop yang kecil ya kayak dulu. Oke, pantesan kok saya udah ngitung-ngitung kok kalian di aja nggak mau bantuin ngitung ya. Saya tadi udah nulis nyampe sih. Salah. Ini berapa nih standar deviasinya? Nah, koneksi saya masih nyambung nggak, Dek? agak Masih, Bu. Agak putus-putus tadi. Aduh. Bentar. Ini saya udah pakai paket data gimana ya? Ya udahlah nggak apa-apa ya, Dek ya. Nah, mudah-mudahan masih bisa diterima nih. Kalau masih nggak jelas, minggu depan kita bahas lagi. Ini berapa nih? 7,8. 7,8. 7,8 yang ini ya. Nah, kemudian rata-ratanya yang ini 4 kalau nggak salah. Kalau salah tolong diingatkan. Terus ini juga standar deviasinya 4. Yang ini nggak tahu berapa nih, lupa. Standar deviasinya 2, Bu, yang itu. Yang ini 2. Yang C. Yang C. Oh, yang C 2. Oh, salah inget ya. Yang C 2. Oh, varian. Sorry. Varians. Benar 4 ya. Kalau yang A? Yang A variansnya 3,7. 3,7. Yang B? 1,7. 1,7. Ini rata-rata yang D? 2,8. 2,8. Standar deviasinya? 1,7. 1,7. Coba teman-teman yang lain juga bantu cek ya. Kemudian apa ini varians dari rata-rata sampel? Berarti varians dari 5,2, 7,8, 4, 2,8. Berapa nih? Saya lihat Excel saya deh. Mana ya? Variance between 22 5 koma ya kayaknya ya. Ya nggak, Dek? Kalian udah ngitung belum? Bu, F-nya 8,234 ya, Bu? F hitungnya. F hitungnya berapa? 8,234. 8,234. Coba yang langsung ke F-nya ya. Enggak, saya nanya, Bu. Bukan. Dulu. Saya nggak tahu juga benarnya atau enggak itu. Oh iya, benar. Excel saya F-nya 8,234 ya. Di ANOVA-nya juga begitu. 8,234 dapat dari mana ini hitung-hitungannya? Berapa nih varians rata-ratanya? Ini kan dari N. N-nya 5 ya. N-nya 5, terus berapa ya? Ini 4, kalau nggak salah. Berapa, Dek, variansnya? Oh, 4,57. Akhirnya saya menemukan di Excel saya. Dibagi rata-rata dari ini 3,7 tambah 1,7 tambah 4 tambah 1,7. 3,4, 3,7, 7,1, 11,1 ya bagi 4. Ya enggak? 2,775. 2,775. 2,775. Hasilnya harusnya segini ya. Kemudian bandingkan dengan titik kritisnya. Berapa titik kritisnya? 0,05. Itu alfanya. DF pembilangnya dulu kita cari. 3, DF Bu. pembilangnya 3 dari 4 kurang 1 ya. Penyebutnya itu 2, 3, 4, 5 kali 4, 20. 16. 3, 16. Berapa nih? Kalau nggak 5, 29, 3,24 kalau nggak salah. Coba kalian buka. Yang 5% ya. Bu, salah dua-duanya. 3,24. Oh, benar, 3,24. Ternyata Bu, salah dua-duanya. Iya. Ini ya, tolakan 0.
Jadi paling tidak ada satu kelompok populasi yang rata-ratanya beda. Oke deh, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin, Bu, Silakan. untuk penyebutnya itu tidak 20. Gimana Nurul? Nggak jelas suaranya. Untuk penyebutnya tadi 16 dapat dari mana, Bu? 16. Oh ini. 16 dapat dari, kan tadi cara ngitungnya N besar ya, jumlah seluruh sampel dikurangi K. Ini seluruh sampel ada 5 kali 4, 20, dikurangi 4 nih. ABCD. Jadi Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Jol. Bu, cheat sheet saya beda, Bu, sama yang di PPT ini. Kalau misalnya nanti ngerjain ujian beda gitu, Bu, rumusnya, jalannya gitu, disalahin ya, Bu, walaupun jawabannya benar. Jawabannya benar, jalannya, kalau jalannya salah ya salah. Enggak, jalannya Jalannya beda. Enggak, maksudnya notasi-notasinya beda, Bu, gitu, Bu. Oh, emang kamu pakainya apa? Cheat sheet dari kiriman-kiriman dari grup-grup gitu, Bu. Oh, kayak yang Excel yang tadi saya tunjukin ya? Iya, Bu. Nah, ya sebaiknya disesuaikan ya supaya mempermudah saya kalau ngecek gitu ya, ini menunjukkan apa gitu. Kalau misalnya kan tadi kan jumlah kelompok di cheat sheet saya ini I, Bu. Kalau di situ K kan. Oh, oke. Beda Tapi notasi gitu. kalau kamu tulis degree of freedom pembilangnya langsung 3 juga saya ngeh kok ya. Oh iya, Bu. Iya. Kalau beda memang kan saya akhirnya harus lihat ya I mewakili apa gitu, memang mempersulit saya kan. Nanti saya ngecek jawaban kalian benar atau salah, kalau itu kalau beda salahnya ada di mana kan nggak bisa di-trace akhirnya ya kalau simbolnya beda. Jadi ya sebaiknya disamakan. Sebaiknya. Tapi kalau jawaban akhirnya benar nih langsung ditulis deh pembilang, notasi rumusnya beda, hasilnya 3. Oh ya berarti kalian hitungnya benar gitu. Kalau Nurul tadi gimana? Udah paham ini dapat 16-nya dari mana? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih kembali. Ini kayaknya sinyal saya lep-lepan lagi ya. Suaranya Nurul ini putus-putus. Oke. Ini yang berikutnya. Kalau yang tadi ya rumus F hitung, kalau sampelnya punya ukuran yang sama, kalau yang beda ngitungnya pakai ini. Saya nggak jelasin sekarang ya, kalian coba sendiri dulu, kerjakan soal yang ini. Ya. Nah ini tapi untuk bisa ngitung F kan butuh X barbar nih ya, X barbar. Ini ngitungnya gimana nih, Dek? Kalau ini apa? Rata-rata sampel. Tambahin lagi. Rata-rata dari Rata-rata sampel. dari rata-rata, Bu. Benar, rata-rata dari rata-rata sampel. Kan tadi ada rata-rata sampel kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 4 gitu kan ya. Nah, kita rata-ratain lagi gitu ya. Jadi nanti kalian coba nih hitungannya. Apa namanya? Rumusnya rada keriting, jadi hati-hati waktu ngitung. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ya, ini kalian coba ya, satu soal. Nih, kalian coba. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu materi hari ini, gara-gara saya udah lihat, oh lewat 8 menit. Kalian aja tadi udah ngebul, terus saya paksain overtime gitu ya. Jadi enggak enakan. Makanya ngomongnya jadi buru-buru. Terima kasih banyak ya atas partisipasi, perhatiannya. Selamat beristirahat. Kalau nggak ada kuliah lagi, ya paling tidak sebelum masuk ke perkuliahan berikutnya, istirahat dulu ya. Sampai ketemu minggu depan, jaga kesehatan, jaga asupan makanan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Izin live ya. Baik, Bu.